Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari. Sebelum acara tausiah sore pada hari ini kita marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari, untuk memberi tausiah sore pada hari ini adalah beliau Bapak Dr. Andes Mudara MSI. Sebelum itu marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Dr. Andes Mudara MSI kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ketua yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu Hakim, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pejabat struktural dan fungsional, serta karyawan-karyawati yang berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini berkat rahmat dan hidayah Allah kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengisi acara tausiah sore yang kita laksanakan setiap hari Selasa, setiap minggu kedua hari Selasa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya akan mulai dengan satu kisah atau satu peristiwa. Jadi suatu hari Imam Ali Zainal Abidin itu mengambil air wudhu. Budaknya tanpa sengaja menjatuhkan wadah air dan persis kena kepalanya. Takut kalau sang tuan itu marah, maka budak itu mengumandangkan ayat Al-Quran. Ayat apa yang dibaca? Dia bilang wal qaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kata Imam Ali, saya tahan amarahku. Merasa mendapat tanggapan positif dari tuannya, dia lanjutkan ayat itu. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Imam Ali Zainal Abidin menjawab, aku maafkan kamu. Lalu dia teruskan sampai selesai ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kata Imam Ali, saya merdekakan kamu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, menahan amarah, memaafkan orang lain, dan berbuat baik kepada orang lain itu sesungguhnya merupakan satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan. Kenapa? Karena kalau kita hanya menahan amarah tetapi tidak diikuti dengan memaafkan, maka itu yang ada hanya menyimpan penyakit. Karena kata para ahli, kalau kita menahan amarah itu, maka yang akan
tertumpuk di diri kita itu penyakit, berbagai macam penyakit rohani dan jasmani gitu ya. Nah, kata Dale Carnegie, kita ini tidak cukup suci untuk mencintai musuh-musuh kita. Tetapi demi kesehatan dan kebahagiaan kita, kata beliau, maafkan saja mereka, lupakan mereka. Begitu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, persoalan maaf memaafkan itu bukan merupakan persoalan mudah. Karena itu ada di antara sikap pengecut dan pemberang. Dan itu kata ulama memang harus dilatih gitu ya. Dilatih. Kenapa? Karena kita kalau salah-salah misalnya kita mempunyai sikap pemberang itu tidak bagus kepada kepribadian kita. Dan juga kalau kita mempunyai sifat pengecut. Agar semua itu terhindar, maka sikap pemaaf itu selalu dilatih gitu ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibunya dimuliakan Allah. Apa sebenarnya yang inti daripada ajaran memaafkan itu? Sebenarnya intinya itu agar jalinan silaturahim atau hubungan kasih sayang kita itu agar tetap berlangsung. Karena manusia itu secara fitrawi itu senang hidup harmonis gitu ya. Senang hidup harmonis manusia itu. Dia tidak bisa hidup dengan menyendiri misalnya. Sebagai makhluk sosial dia tidak bisa dengan hidup dengan kegelisahan gitu. Ada persoalan yang nggak selesaikan sampai berlarut-larut misalnya itu. Itu tidak sejalan dengan fitrah. Dari mana fitrah ini kita ketahui bahwa manusia itu memang senang hidup harmonis dengan sesama. Yaitu dari menurut Quraisy Shihab itu saya baca dalam kitabnya atau dalam bukunya itu terambil dari kata manusia. Manusia itu kata beliau diambil dari kata unsun. Artinya memang senang hidup harmonis. Cuman keharmonisan itu menjadi terganggu bila manusia itu mengalami masalah di antara sesamanya gitu ya. Jadi ada masalah gitu. Masalah itulah kadang-kadang membuat renggang di antara kita itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Iya. Jadi beberapa waktu ini gitu ya, saya banyak menonton perang, gitu, perang Hamas dengan Israel, gitu. Saya mengambil apa makna yang di situ, gitu ya. Pertama saya, ini Israel itu kan negara besar. Di pasukannya 550.000 untuk menggempur Hamas. Hamas hanya 25.000. Tetapi dia bisa bertahan gitu. Dan dia tegar. Gitu. Apa yang membentuk kepribadian mereka itu sehingga bisa mempunyai mental sekuat itu misalnya. Itu tidak sembarangan orang memiliki mental sekokoh itu bila dia tidak bagus di dalam membentuk pribadinya gitu. Ya itu yang saya pahami dari situ. Saya berpikir pertama itu adalah manusia itu harus mempunyai hidupan keterikatan batin dengan sang kuasa, yang Khalik gitu ya. Yang kuasa. Jadi hubungan harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala itu tetap dijalin. Gitu. Hubungan harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala itu tetap dijalin. Yang kita kenal biasanya dalam bahasa sehari-hari hablum minallah dan hablum minan nas.
kalau kita lihat atau kita pahami dari konsep-konsep Islam itu bahwa manusia dengan Allah itu saling membutuhkan, gitu ya, saling membutuhkan. Kenapa begitu? Iya, kita lihat dengan kehidupan di dalam ajaran Al-Quran itu kan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama itu di surga berada dalam keadaan harmonis dan dekat, gitu ya. Ya, itu ditunjukkan dengan ketika Allah menyampaikan petunjuk kepada Adam, wala taqrabah hadhis sajarah. Jangan kamu mendekati pohon ini. Nah, kata petunjuk ini, kata Pak Goresep, itu menunjukkan itu dekat. Artinya di situ berdekatan antara Adam dan Hawa serta Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar pohon larangan itu, ya kan? Kalau saya masih di pesantren itu kan siapa sebenarnya yang melanggar duluan? Jadi itu digambarkan begini. Setan itu asalnya kan di surga itu. Tetapi karena dia tidak mau bersujud kepada Adam, akhirnya dia dikutuk dan dikeluarkan dari surga. Dia tidak terima. Maka bagaimana dia supaya bisa mengajak juga Adam ke luar surga? Dia balas dendam. Maka dia masuk melalui ular. Ya kan? Melalui ular ke surga itu untuk menggoda Adam. Dan dia tinggal di bawah pohon terlarang. Nah, di situ dia menggoda dengan menggunakan seruling. Satu kali seruling itu ditiup, itu langsung masuk ke menyentuh hati. Yang tersentuh hatinya itu pertama adalah Hawa. Gitu. Nah, terus Hawa itulah yang mengajak Adam ke buah terlarang. Hawa ini langsung memakan buah terlarang itu. Kemudian Adam juga tergoda dan memakannya juga, gitu. Sehingga malaikat turun sudah terlambat. Jadi Adam sudah masuk, Hawa sudah masuk ke perut, ditarik jadi sampai sini. Ya betul itu Pak. Iya. Sedangkan Anda ini masih belum tertelan ke sini, maka laki-laki itu ada ininya katanya. Itu bakal makanya itu sudah intinya itu sudah melanggar larangan Gusti Allah. Maka jadi karena dia melanggar gitu, kemudian renggang hubungan itu, gitu. Itu dari mana? Kalau dalam kitabnya Pak Goresep itu dijelaskan. Itu katanya ketika dia renggang, berjauhan sudah, Allah sudah tidak mau mendekat. Maka Allah bilang itu, alam anhakuma antil kumas sajarah. Bukankah aku sudah perintahkan kamu berdua agar jangan mendekat di pohon itu? Gitu. Jadi Allah menyampaikan larangan itu dari sudah jauh, gitu. Tapi Adam ini kan menyesali dirinya, gitu, ya selalu berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, gitu kan? Jadi kemudian Allah kemudian memberikan kalimat-kalimat, gitu, bagaimana Adam itu bisa kembali ke tingkat keharmonisan, gitu. Itu kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kan diceritakan itu, ya, bagaimana Allah itu sebenarnya memberi petunjuk kepada kita bagaimana
dia bisa kembali. Itu juga sama dengan kita sama kalau kita misalnya katakanlah dengan istri kita itu berselisih, susah itu, gitu kan? Atau dengan teman kita berselisih, kenapa? Ada rasa kaku, ada rasa kiku, gitu. Nah, ketika salah satu dua orang yang renggang itu, salah satunya itu memberikan isyarat, gitu kan? Entah apa bentuknya, dan kita tangkap isyarat itu bahwa dia ingin kembali, nah, itu cepat, gitu kan? Cepat ditangkapnya itu. Jangan kemudian pura-pura tidak tahu atau pura-pura menjauh, itu sudah tidak mau lagi. Ketika memberikan isyarat lagi, isyarat itu kemudian cepat ditangkapnya, maka akan terjadilah kembali. Kenapa itu bisa diambil dari pelajaran ketika ada hadis yang menceritakan seseorang yang pergi di padang pasir, kemudian dia kehilangan kudanya, gitu. Kemudian dia sudah putus asa. Nah, tidak lama kemudian kudanya datang. Kudanya datang, betapa bahagianya itu. Jadi karena bahagianya dia dia itu, maka dia ungkapkan bahwa kudanya itu kayak Tuhannya, gitu. Nah, itu ya kalau di dalam hadis itu, ketika kita ingin kembali kepada Allah satu jengkal, Allah akan kembali satu hasta. Ketika kita satu, Allah satu depah. Gitu. Terjadi saling yang membutuhkan itu tadi sebenarnya kehidupan harmonis itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya mungkin dari ajaran-ajaran yang kita pahami itu, insya Allah kita dapat membentuk kepribadian kita agar kita dapat berjalan bersama, beriringan, ya, untuk mencapai tujuan yang kita tuju, gitu ya. Sekarang yang kedua itu yang pertama ya. Yang kedua itu apa sih sumber persoalan itu sebenarnya, gitu kan? Dari mana sumber persoalan itu? Yang membuat kita ini kadang renggang. Yang pertama itu dari interaksi. Dua itu kepentingan. Gitu kan? Interaksi itu kadang melibatkan persepsi. Nah, persepsi itu kan kita menangkap spontan terhadap peristiwa yang kita hadapi. Benar dan tidak, tetapi itu sudah kita yakini itu kebenaran, gitu. Nah, persepsi itu kemudian menimbulkan sikap, gitu. Jadi saya pernah ngaji di Masjid Al-Qamar itu, salah seorang ustadz menceritakan bagaimana persepsi itu bisa timbul seketika dan menguatkan sikap kita, dan bisa berubah. Jadi ceritanya begini. Ada seorang anak SMA 3 lari di Mandala Kerida itu. Ya, kelas 3, anak SMA 3 kelas 3 lari di situ, lari pagi. Adiknya yang kelas 1 itu pakai motor baru. Juga berkeliling di situ. Nah, ketika berpapasan dengan kakaknya itu, adiknya bilang, "Jalan kaki, Kak." Gitu. Terus dia jalan lagi, gitu. Ya, tambah cepat. Terus, "Kakak punya motor seperti ini." Gitu. Dia jalan lagi itu. Tambah cepat. Terus, "Kakak kok jalannya lambat sekali?" Gitu. Ya. Kira-kira kalau kita yang kena seperti itu, apa yang ada dalam diri kita? Benci atau biasa-biasa atau senang? Kalau adik kita yang baru kita ospek misalnya, kemudian dia bertemu kita, dia pakai motor baru, dia menyapa kita seperti itu, gitu kan? Tentu menimbulkan jengkel di dalam kakaknya itu. Karena adik ini berjalan tambah cepat, lama-lama motornya nggak terkendali, jatuh dan ditimpa motornya itu, dia nggak bisa bergerak.
Nah, akhirnya terpaksalah si kakaknya itu yang mengangkat agar dia lepas dari motornya. Di saat itu dia bilang, sebenarnya saya sudah dari tadi mau minta tolong kakak. Saya tidak tahu. Saya baru punya motor ini dan saya tidak bisa mengendalikan. Gitu. Jadi maksud saya itu memang minta tolong. Jadi tadi itu yang bilang jalan kaki kak maunya seperti ini, itu maksudnya minta tolong. Karena itu maksudnya mau minta tolong, maka persepsi benci di dalam diri kakaknya itu berubah menjadi kasihan. Ternyata adikku ini maksudnya minta tolong, bukan mau menghina aku, kan gitu. Maka diangkatlah dia ke rumah sakit gitu kan, ke Bethesda. Nah itu persepsi bapak-bapak, dan itu sering di dalam kita ini, persepsi itu menimbulkan problem ketika tidak clear, ketika berlarut gitu. Oke. Kemudian ada lagi namanya kepentingan. Nah kepentingan itu biasanya dipakai orang-orang politik itu. Iya kan? Ini calon apa namanya? Jadi ya tahun politik. Jadi kan orang politik itu kata Aristoteles itu jadi ada ilmu yang apa namanya? Ilmu itu dia bagi 3. Satu, ilmu itu yang mengutamakan manfaat, tapi tidak mengutamakan kebenaran. Yang kedua, ilmu itu mengutamakan kebenaran, tidak perlu manfaat. Yang ketiga, baik manfaat atau kebenaran tidak perlu. Jadi kalau yang mengutamakan manfaat itu tidak perlu kebenaran, itu katanya itu ilmu praktis. Misalnya orang jual rujak itu tidak perlu misalnya pakai teori ini itu, yang penting ketika dia beli enak, dirasa enak, dia besoknya datang lagi. Gitu kan. Tetapi kalau ilmu yang mengutamakan kebenaran itu misalnya ilmu-ilmu tentang ketuhanan gitu. Itu perlu, kenapa orang mencari Tuhan sampai dari kecil sampai besar? Untuk mendapatkan kepastian bahwa itu Tuhanku. Padahal itu katanya apa namanya ya jauh. Manfaatnya itu kan jauh, bahkan tidak mungkin tidak dapat saat itu sebulan 2 bulan mungkin. Gitu. Tapi itu dikejar. Karena yang diutamakan kebenaran. Kemudian ada ilmu yang kebenaran tidak, kemudian manfaat tidak. Ya ilmu politik. Jadi, apa ada itu orang berjanji saya besok kasih kamu gitu kan? Kan ada itu di Sulawesi Selatan itu. Wali kota, dia janji ini, janji itu. Begitu dia selesai menang ditagih dengan rakyatnya. Gimana janjinya Pak? Kan saya sudah janji kamu gitu. Bagaimana ketimbang tidak dijanji? Jadi janji itu sudah satu pemberian bagi mereka. Pelaksanaannya itu belum tentu. Sudah janji minta ditepati. Gitu. Itu kata Aristoteles ya. Jadi itu kepentingan. Jadi kepentingan itu banyak menimbulkan kadang ya di dunia hukum, di dunia politik itu kepentingan yang bermain. Dari kepentingan itu kadang melahirkan strategi, kecurangan, macam-macam gitu. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja karena sudah hampir jam 4 ini. Kalau saya cerita agak lama nanti manfaatnya juga, ya kata apa namanya itu, orang yang tukang ceramah itu, kalau botol itu dikasih setengah kan manfaatnya bertahan lama. Tapi kalau sudah penuh dan dapat terus kan meluap gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya pada sore hari ini. Semoga kita yang mendengarkan di sini bisa menjadi orang yang pemaaf. Amin. Sekedar informasi untuk infak pada hari ini terkumpul sekitar Rp200.000. Semoga dicatat sebagai amal jariah Bapak Ibu semua. Marilah acara pada sore hari kita tutup dengan lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya yang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.